Makanya Singapura itu nggak bisa buat bangun PLTS. Singapura nggak cukup lahan buat bikin baling-baling, turbin, angin. Nggak cukup, mau digelar di laut, rugi juga. Kenapa? Karena lautnya bisa dipakai untuk parkiran kapal. Penghasilannya ratusan juta sekali parkir itu kapal sebulan. Jadi gimana dong Singapura? Lahannya udah habis. Lahan di darat habis, di laut habis. Di darat berkompetisi. Negara paling kaya di planet bumi itu cuma kita. Planet bumi gue bilang. Indonesia tuh kaya banget. Bahkan orang tua gue coba Indonesia tuh negara yang sangat kaya. Kalau lu kayak Singapura tuh lu miskin sebenarnya. Guys, Singapura benar-benar menghadapi banyak sekali permasalahan. Bukan hanya permasalahan energi, tapi juga PHK massal. Banyak sekali perusahaan-perusahaan, teman-teman, ini tempat perkantoran, industri yang kehabisan listrik, bahkan terpaksa memecat ribuan tenaga kerjanya. Karena ya buat apa? Kita tidak bisa berproduksi, kita tidak bisa melakukan kegiatan usaha tanpa energi. Dan hal ini, teman-teman, menyebabkan ribuan wisatawan kabur. Kaburnya kemana? Ke Batam, teman-teman, ke Indonesia. Bahkan rakyat Singapura sendiri, teman-teman, yang ngapain kita hidup di kota mati? Mereka rela, teman-teman, menyeberang lautan untuk datang ke Batam. Buat apa? Buat belanja, buat makan, buat santai, menikmati hidup. Karena di Singapura, teman-teman, sudah mati lampu, harganya mahal. Kita bayangkan, kita mau belanja ke supermarket. Tapi supermarketnya lampunya mati, tapi harganya mahal. Yang mending kita jalan-jalan ke Batam, bayar ferry yang gak seberapa, tapi AC di supermarket jalan, lampu terang, kita mau jajan ada, mau istirahat, spa, massage, atau apapun juga lengkap di Batam. Hotel juga murah, pelayanan bintang 5. Wah, mantep kan? Jadi Singapura sekarang, teman-teman, ya, dikarenakan ekonomi yang terlalu kuat, ya mungkin negara-negara lain ya juga sirik ya. Indonesia juga nggak mau membiarkan Singapura maju sendiri. Ini saya rasa ini adalah peran ya kong kali kong juga pemerintah kita untuk ya minimal, teman-teman, tidak membiarkan yang kaya makin kaya, sedangkan rakyat Indonesia tetap saja menderita. Ya, Singapura memang harus diberikan pelajaran, negara kecil yang sombong ini ya, harus sekali-kali diketuk kepalanya biar mereka sadar bahwa kekayaan yang mereka dapat selama ini berasal dari Indonesia. Sumber daya alam yang mereka nikmati berasal dari Indonesia. Listrik mereka, teman-teman, batu bara mereka, semua dari Indonesia. Jadi, mau sombong gimana lagi Singapura? Nah, tanpa panjang lebar, kita bakal lihat dulu kehancuran, kebangkrutan yang sedang dialami oleh negara Singapura. Kita simak informasi selengkapnya. Makanya Singapura itu nggak bisa buat bangun PLTS. Singapura nggak cukup lahan buat bikin baling-baling, turbin, angin. Nggak cukup, mau digelar di laut, rugi juga. Kenapa? Karena lautnya bisa dipakai untuk parkiran kapal. Penghasilannya ratusan juta sekali parkir itu kapal sebulan. Jadi gimana dong Singapura? Lahannya udah habis. Lahan di darat habis, di laut habis. Di darat berkompetisi sama manusia, sama pabrik, sama perbankan. Lahan di laut berkompetisi sama perusahaan kapal, tanker, kontainer. Wah, kacau. Makanya Singapura wajib berbisnis dengan Indonesia. Jadi sekarang udah jelas ya kenapa Singapura harus mengemis ke Indonesia, karena mereka nggak bisa dapat sumber lain untuk impor energi terbarukan. Akibatnya apa? Kalau Singapura tetap mau mempertahankan pertumbuhan ekonomi dia, GDP-nya naik terus, ya mau nggak mau dia harus mulai bisnis data center, dia harus bangun pusat logistik, dia harus terus mendorong ekonomi digital, dan tentu saja ekonomi digital harus hidup 24 jam, butuh listrik lebih banyak lagi. Artinya permintaan listrik di Singapura bakal tumbuh pesat, tetapi bahan bakunya makin berkurang terus karena fosil dikurangin. So nggak ada pilihan lain, Singapura memang harus ngemis-ngemis energi bersih ke Indonesia. Kalau Indonesia kejam sih bisa aja kita nggak mau ekspor guys, dan Singapura pasti bakalan mati lampu atau jadi negara yang sangat kotor dan polusinya tinggi. Gue yakin gak ada lagi orang mau ke Singapura kalau dia tetap ngotot pakai bahan bakar fosil. Makanya lu jangan heran kalau belakangan ini Singapura sangat gencar tuh melobi Malaysia, sampai mereka melobi Australia. Mereka punya mimpi tarik kabel dari Australia ke Singapura, kabel laut. Kan konyol ya, tapi begitulah Singapura mencoba bertahan, tidak mati lampu. Mereka sampai ngobrol ke Australia mau impor listrik dari Singapura
konyol, makanya rencananya batal guys. Akibatnya apa? Sekarang mereka sadar diri, gua harus impor listrik dari Indonesia guys. Dan gak kecil jumlahnya, itu 3,4 gigawatt yang mereka harus impor dari Indonesia. Dan dengan itu mereka juga wajib bangun pabriknya. Ya enak aja lu nyuruh orang Indonesia yang bangun, lu invest, lu hire orang Indonesia, ciptakan lapangan kerja di Indonesia. Nilai investasinya lebih dari 800 triliun guys. Negara paling kaya di planet bumi itu cuma kita. Planet bumi gue bilang. Bro, Indonesia tuh kaya banget. Bahkan orang tua gue coba Indonesia tuh negara yang sangat kaya. Kalau lu kayak Singapura tuh lu miskin sebenarnya. Singapura apa aja nggak ada bro. Air aja nggak ada. Semua harus beli dari Malaysia sama dari Indonesia. Tapi perusahaan di situ rata-rata perusahaan trading. Jadi contoh nih batu bara. Orang Singapura tuh jualan batu bara banyak bro. Tapi dia nggak punya batu bara. Dia beli dari Indonesia, harganya murah, di situ dia markup. Tapi orang luar negeri selalu belinya dari Singapura. Kok aneh ya? Singapura mencatat gelombang penutupan bisnis kuliner yang cukup signifikan pada awal tahun ini. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 1.267 bisnis makanan dan restoran di Singapura dinyatakan tutup atau gulung tikar hanya dalam periode Januari hingga April tahun ini. Di antara bisnis yang menjadi korban terbaru dari ketatnya persaingan dan beban operasional ini adalah restoran kasual Perancis Encore by Rupert. Istana yang megah pun bisa goyah jika fondasinya mulai retak dari dalam. Pernahkah kamu membayangkan sebuah negara yang puluhan tahun lamanya menjadi simbol kemajuan Asia, kini justru mengalami perlambatan ekonomi, bahkan menuju krisis energi? Inilah yang terjadi pada Singapura hari ini. Sebuah negara yang dikenal karena jadi pusat keuangan dunia, pelabuhan internasional, kini harus menghadapi tantangan berat di bidang ekonomi. Di saat yang sama, pemerintah Singapura sedang menghadapi kejatuhan energi. Negara yang menggantungkan pasokan energi dari negara lain ini gampang sekali digoyang sana-sini. Benar saja, ketika Selat Hormuz mendapatkan gangguan, Singapura adalah negara pertama yang ikut terguncang. Di sisi yang lain, pemerintah Indonesia sedang dalam masa-masa penguasaan penuh terhadap energi. Bukan hanya itu, pemerintah Indonesia bahkan berencana melakukan ekspansi ke ranah energi hijau sebagai sumber daya energi. Ibarat sebuah petuah bijak, jangan meremehkan sumur tetangga saat kendi kita masih penuh. Sebab ketika kemarau datang, bisa jadi sumur yang dulu diremehkan justru menjadi satu-satunya sumber air. Inilah penggambaran yang tepat untuk melihat hubungan Singapura dan Indonesia hari ini. Negara yang sering diremehkan justru menjadi salah satu tumpuan kebutuhan energi. Bayangkan saja, apa krisis yang akan menanti Singapura jika Indonesia berniat menghentikan pengiriman energi? Akankah Singapura pada akhirnya menjadi krisis ekonomi? Cetak Gol coba merangkum, Singapura hadapi kehancuran ekonomi, minta bantuan Indonesia sebagai berikut. Ekonomi Singapura tertekan, krisis energi mengintai. Tak semua yang berkilauan akan kebal dari krisis ekonomi. Mungkin inilah penggambaran untuk melihat kondisi Singapura hari ini. Negara yang dicap sebagai terkaya kedua di dunia ini nampaknya sedang menghadapi fenomena ekonomi yang tak terkendali. Pasalnya, negara dengan PDB per kapita di bawah Swiss ini harus merelakan penutupan berbagai gerai bisnis kuliner tahun ini. Publik mungkin bertanya, mengapa cuma penutupan gerai dianggap krisis ekonomi? Jika penutupan gerai bisnis hanya 1 atau 2 saja mungkin tak terlalu jadi permasalahan. Namun berbeda halnya yang terjadi di Singapura. Ada sekitar 1.267 bisnis makanan dan minuman di Singapura gulung tikar. Data yang dihimpun ini mencakup periode Januari hingga April tahun ini. Parahnya lagi, angka ini mencapai setengah dari total seluruh kasus penutupan kuliner sepanjang tahun 2025. Artinya bahkan dalam 4 bulan pertama saja, kasus penutupan menjadi semakin marak. Beberapa bisnis yang mengalami penutupan dari krisis ini adalah seperti restoran kasual Prancis Encore by Rupert serta kafe Prancis The Black Sheep. Menurut Channel News Asia, angka penutupan ini akan terus berlanjut pada bulan-bulan setelahnya.
Geoffrey Tai, manajer di Temasek Polytechnic School of Business menjelaskan bahwa penutupan ini berkaitan erat dengan iklan di Singapura ini. Menurutnya, biaya sewa, tenaga kerja, dan energi telah menetap di baseline yang lebih tinggi. Sementara konsumen menjadi lebih berhati-hati dengan pengeluaran mereka. Di saat yang sama, pemerintahan Singapura juga sedang menghadapi badai yang sulit dikendalikan. Badai yang dimaksud adalah badai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut laporan dari Bloomberg, diperkirakan ada sekitar 3.830 orang dari periode Januari hingga Maret. Angka ini bukan hanya mengkhawatirkan, melainkan menjadi angka tertinggi sejak kuartal ketiga tahun 2023. Pemerintahan Singapura mengklaim bahwa pemutusan hubungan kerja ini tidak bisa dipisahkan dari efisiensi tenaga kerja. Beberapa sektor yang diduga mengalami dampak adalah manufaktur, jasa keuangan dan asuransi, hingga layanan profesional. Pemecatan ini juga terjadi terutama pada sektor pengembangan teknologi. Meta adalah salah satu perusahaan yang menanggalkan beberapa staf dan karyawannya. Diduga beberapa dari tenaga kerja ini bahkan mendapatkan pemberitahuan pada pukul 4 pagi. Gelombang PHK massal ini mungkin tidaklah berpengaruh di periode-periode awal kekuasaan. Angka PHK pada tahun 2026 memang belum bisa ditentukan. Namun jika berkaca pada tahun 2025, ada sekitar 19.800 pegawai yang terguncang pemutusan hubungan kerja. Namun, hilangnya sumber pendapatan beberapa kelompok membuat roda perekonomian menjadi terganggu. Konsumsi dipastikan akan berkurang, yang menyebabkan turunnya jumlah pendapatan. Dalam rangka menghadapi krisis berkepanjangan, pemerintah Indonesia menggandeng Singapura menyelesaikan ketidakpastian global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bersama dengan Gan Kim Yong melakukan pertemuan bilateral pada 9 Juni 2026 lalu. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan ekonomi terutama di beberapa kawasan Indonesia. Tercatat setidaknya ada 6 bidang yaitu Batam, Bintan, dan Karimun atau BBK, serta kawasan ekonomi khusus lainnya seperti investasi, ketenagakerjaan, transportasi, agribisnis, dan pariwisata. Pemerintah Indonesia juga menggandeng Singapura untuk melakukan pengembangan free trade zone dan investasi Kendal Industrial Park. Selain itu, menurut berita yang beredar, pertemuan ini erat kaitannya dengan pembahasan ekspor satu pintu. Indonesia kuasai penuh energi di saat Singapura hadapi kejatuhan. Pemerintahan Singapura memang mengincar kerjasama ekonomi dan energi Indonesia. Bukan hanya demi keuntungan semata, melainkan juga sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi Singapura sangat getol menggandeng Indonesia dalam merumuskan pengembangan sumber daya energi hijau. Motif tersembunyi Singapura ini sebenarnya sangatlah mudah diketahui. Negara kecil yang bergantung pada kegiatan ekspor-impor ini memang sempat terkendala krisis energi. Salah satu krisis terparah yang pernah terjadi adalah ketika terjadi penutupan Selat Hormuz. Dikabarkan bahwa Singapura sempat mengalami penurunan stok minyak darat mencapai 34,41 juta barel. Konflik Amerika dan Iran membuat cadangan minyak Singapura jadi tak menentu. Ibarat kata pepatah, di saat lumbung mulai menipis, ladang yang luas seringkali jadi harapan. Inilah yang Singapura gantungkan pada Indonesia hari ini. Negara kepulauan yang seringkali diremehkan justru menjadi negara tempat bergantung. Proyek lain yang juga membuat Singapura bergantung adalah proyek investasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Sulawesi Tengah. Menurut isu yang beredar, diperkirakan PLTS tersebut akan memiliki kapasitas hingga 200 MW. Sebagai tambahan, proyek ini akan diintegrasikan dengan penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System. Di tengah krisis ekonomi dan energi ini, kehadiran Indonesia menjadi angin segar bagi Singapura. Tak mengherankan apabila pemerintahan Singapura jor-joran melakukan investasi di perusahaan-perusahaan tersebut. Rasanya agak aneh bagi negara sekelas Singapura mempercayakan investasi pada sektor yang tak menguntungkan.
Ketergantungan pada sektor energi ini nampaknya bukan sesuatu yang terlalu dilebih-lebihkan. Sempat ingin mengekspor listrik sebesar 3 gigawatt ke Singapura. Meskipun pada akhirnya keinginan tersebut belum berhasil sepenuhnya. Melihat pemerintah Singapura yang ngotot melakukan investasi energi di Indonesia, membuat publik bertanya, sebenarnya seberapa jauh sih pemerintah Singapura amat bergantung pada Indonesia? Dapatkan sepatu olahraga super nyaman dari Toseok yang harganya ramah di kantong buat anak sekolah. Cek linknya di bawah ini. Kena batunya, Indonesia serukan boikot produk Singapura. Salah satu hal yang menandai ketergantungan Singapura ke Indonesia selain sektor energi adalah berkaitan dengan kebijakan ekspor satu pintu baru-baru ini. Kebijakan ekspor satu pintu membuat pemerintah Indonesia memusatkan pintu ekspor komoditas strategis yakni kelapa sawit, batu bara, hingga besi hanya dari satu pintu. Satu pintu tersebut dikelola oleh BUMN bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Selama ini kebijakan ekspor komoditas penting ini dilakukan melalui pelabuhan Singapura. Namun ketika ada kebijakan ekspor satu pintu, maka pemerintah Indonesia akan mengirimkan langsung komoditas tersebut ke negara tujuan. Hal ini membuat keberadaan Singapura menjadi tidak terlalu penting. Padahal bagi Singapura, hal ini sangatlah merugikan bagi pihak yang nakal. Bagi pemerintah Indonesia, kebijakan ini akan membuat Indonesia terhindari dari beberapa praktek-praktek kejahatan. Misalnya seperti mencegah under-invoicing dan memastikan harga jual yang dilaporkan ke luar negeri sesuai dengan harga pasaran internasional sebenarnya. Hal ini lainnya yang dapat menjadi manfaat bagi Indonesia adalah menghentikan transfer pricing. Hal ini akan membuat Indonesia terlepas dari praktik pengalihan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah. Selain itu, Indonesia juga dapat memastikan devisa hasil ekspor atau DHE-nya dapat terparkir dengan jelas dan membuat nilai tukar rupiah menjadi lebih kuat. Selain itu muncul kecurigaan lain dari Indonesia terhadap Singapura, yaitu berkaitan dengan tagar sel Indonesia. Menurut Profesor Gemma Guryadi yang merupakan CEO sekaligus pendiri perusahaan riset pasar keuangan Astrona. Ya guys, sudah kita simak ya videonya. Ternyata memang Singapura sedang mengalami kerugian besar teman-teman. Karena ya ini nggak bisa membodohi Indonesia. Mereka ternyata selama puluhan tahun kaya teman-teman lewat ya membodohi Indonesia. Pemerintah Indonesia memang dijadikan hanya sebagai sumber mencari teman-teman sumber daya alam. Jadi selama ini kekayaan Singapura ternyata diekspor dari Indonesia teman-teman. Mereka butuh listrik, kita kasih. Mereka butuh batu, kita kasih. Mereka butuh pasir, kita kasih. Butuh semen, kita kasih, teman-teman. Butuh besi, kita kasih. Tembaga, kita kasih. Semua, teman-teman. Coba pikir gini lah, teman-teman. Bagaimana mungkin negara kecil tanpa sumber daya alam bisa membangun sebuah kota megah dengan ribuan gedung mencakar langit? Dari mana batunya? Dari Malaysia, nggak mungkin. Malaysia dan Singapura itu musuhan, teman-teman. Nggak sedekat itu ya dari Indonesia. Miris, hati ini miris, teman-teman. Kok bisa ya kita dibodohi selama ini? Ya, tapi yang minimal hari ini nggak juga kan. Indonesia nggak bisa lagi dibodohi, teman-teman. Pemerintah Indonesia menolak keras-keras uang 500 triliun dolar, ya. Ini uang jutaan miliaran dolar Singapura kita nggak terima, nggak laku di Indonesia. Wah, hebat juga ini Indonesia. Gimana menurut kalian setelah nonton video barusan? Punya pendapat lain? Coba tulis aja di kolom komentar. Kita bakal diskusikan, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.